Sekian lama kita tak berjumpa, sementara kita hidup terpisah, saling menggoreskan cerita indah. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu, karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Kopi-Kopi UINAS. Kok ngono lawalekan ya. Ipopok sinau, kita akan ngopi cara cerdas dan sinau tanpa ampas. Ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Balik Betul lagi sekali. bersama Ipok Sinau kali ini, Mas Unyep ya. Betul. Dan selalu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang ngetop, artinya sudah nggak asing lagi ya. Iya. Terutama untuk di area-area Malang Raya. Jadi Ya kita Malang untuk Indonesia loh Mas. oh iya. Malang untuk Indonesia, Indonesia untuk dunia. Dunia untuk jagat raya. Amin. Amin. Ya, hari ini kita kedatangan narasumber. Selamat sore. Selamat sore. Sore. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum itu kita sapa dulu teman-teman Sinau. Dan Iya, kita ingatkan tetap selalu 3M. Satu apa Mas? Mencuci tangan. Mencuci tangan. Nomor 2, Memakai masker. memakai masker. Nomor 3, Menjaga jarak. menjaga jarak. Kayak truk gandeng. Oke, ini pesan-pesan yang memang harus kita tiap kali Ipok Sinau kita coba siarkan. Jadi memang kita biasakan untuk hal-hal yang 3M itu tadi ya. Betul. Gitu Pak Kartono. Versinya memang kayak Nyai gitu. kan 3P. Heeh. Ya kita Please. sebagai warga negara lah. Betul. Kayak gitu. Warga negara yang baik, anjuran dari pemerintah ya kita laksanakan. Kita ikut laksanakan. Padahal Samina kita pokoknya. maksudnya harusnya ada 4 Mas, M-nya yang 1 itu. Oh iya, satunya apa? Merokok. jangan. Itu nambah-nambahin lagi. itu. Nambah-nambahin. Tapi ya benar sih. Nanti akan saya singgung soal itu. Dan Gitu ya. kebetulan sekali tamu kita kali ini, hari ini adalah Seorang guru. seorang gitu, bukan 2 orang. Oh Jadi iya, cuma iya seorang. seorang. Cuma seorang toh. Beliau ini, ya nanti kita akan tahu setelah beliau perkenalkan diri beliau sendiri. Kalau kita ngomong kan kurang seru juga. Oke, Pak Kartono, atau biasa disebut Tono Pras ya? Iya. Betul, saya tahu itu rahasia itu. Cuma orang-orang tertentu aja yang tahu. Pak, Tos Budi kabar? Alhamdulillah, wasyukurillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Keluarga mudah-mudahan sehat semua. Keluarga, ya istri sedang sibuk. Ya. Sedang sibuk. Anak-anak juga sibuk, ini daring semua soalnya. Oh iya, dari Iya, zamannya ini. Ya. Gimana Pak? Langsung aja perkenalan monggo Pak Kartono. Ya terima kasih Mas Tri maupun Mas Sunyap. Terima kasih Pak. Ya, saya nama lengkapnya Kartono Budi Prasetyo. Ya. Javanese name only. Siapa ini mau? Siapa? Di Facebook, persis Facebook, Kartono Budi Prasetyo. Ya, Kartono Budi Prasetyo. Kemudian saya bertempat tinggal di Kapi Janula Raya, Sawo Jajar 2. Kapi Janula Raya. Sawo Jajar 2. Istri masih satu. Oh, iya, berarti iya, ada iya. berencana ya. Iya. Masih. Insya Allah akan tetap satu. Iya. Ya.
Iya maksudnya Terus itu anak keluarga berencana maksudnya ya, Pak. Jadi, anak laki-laki dan perempuan. Pas wis seperti itu. Sing kabeh itu ya. Uang Rp5 zaman dulu itu ya. Sing tulisan program pokok PKK juga itu. Itu kan ada anunya KB itu ya. Idealnya. Saya profesi sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Tumpang. Ya. SMA Negeri 1 Tumpang terhitung mulai tahun 2001. Wow. Saya mutasi ke sana dari SMA PGRI Pakisaji mulai tahun 88. Kemudian di sana sampai 13 tahun. Kemudian 2001 saya pindah ke SMA Negeri 1 Tumpang. Mutasi ke sana. Jadi udah hampir 25 tahun ya. siapa Dicik? Halo Pak Saji dan halo Tumpang. Ijah sikap mbek ngamput. Teman-teman Sinau. Teman-teman Sinau ini ada Pak Kartono. Jadi banyak sekali mungkin yang akan kita bahas. Betul. Dari Ya, Pak Kartono. Orang yang sangat cerdas sih kelihatan ini. Soalnya Mas, aku kenalnya beliau ini tadinya aku nggak ngerti backgroundnya kalau dia guru. Gitu. Iya, sama. Tapi tahunya kita waktu itu Pak Kartono aja ketemunya waktu pas kita sama-sama ngamen di stasiun. Ya, di stasiun. Ya. Nah, kita kan musisi stasiun. Stasimun katanya. Lek jare Nova pengamenan ndak top-top. Iya. Kayak gitu juga. Dan itu pun kita juga dibantu oleh Mas Wahyu. Mas Wahyu GV. Kita bisa Arema masuk Voice. di area stasiun. Halo, selamat sore Mas Wahyu. Sam sama UGV. Asik, Mas Wahyu GV. Baik Pak, setelah itu tadi perkenalan, kita coba kepingin tahu cerita tentang panjenengan, tentang perjalanan musik, Atau, gitu, ya. atau perjalanan karir jenengan lah, baik itu mulai, atau sekarang enaknya jadi guru dhisik ya. Betul. Iya. Kayak gitu. Ya, saya sebetulnya ada double ya. Jadi yang satu sebagai guru, yang kedua sebagai musisi. Itu karena dirangkul oleh Mas Wahyu. Mas Wahyu, Gang Arema Voice. Ya. Mas Wahyu. Ya, ketika saya sudah bosan jadi kerja pagi sampai siang, kemudian kerja lagi jadi dosen di sore hari sampai malam. Wah, dosen juga. Ya, jadi tahun 91 itu saya jadi dosen di Unira, Unira. Universitas Islam di Kepanjen. Iya. Ya. Ya, itu sampai 2016. Bahasa Inggris juga, Pak. Bahasa Inggris juga. Nah, jadi mulai dulu nomaden, dulu belum punya kampus, sampai sekarang kampusnya besar sekali. Iya. Sekarang juga dirintis kampus 2 yang ada di Ngajum. Ada ya. Ya. Nah, itu karena kebosanan karena pagi ngajar, sore ngajar, pagi ngajar, sore ngajar. Sementara dulu saya ketika masih kuliah di IKIP, saya kuliahnya di IKIP. Kuliah di IKIP. Tapi musiknya rock. Jadi ya lucu waktu itu ya. Jadi ketika ya teman-teman dari Brawijaya maupun dari Unmer, ITN ketika ngajak saya untuk tampil di acara-acara kampus waktu itu kan marak sekali tahun 80-an. Iya, zamannya itu. Iya, itu kan mesti ngebon itu ya. Oh ngebonnya arek IKIP itu. Ya setelah manggung kemudian kenalan sama para penontonnya dan sebagainya. Saya kan terus terang, saya dari IKIP, gak ada yang percaya itu. Ya. Kenapa nggak percaya? Karena dulu IKIP itu jangankan Anda itu pakaian mewah. Ya. Ini pakai untuk celana jeans aja enggak boleh. Oh, enggak boleh ya? Enggak Iya, boleh. iya. Celana jeans. Oh. Enggak boleh. Berarti enggak boleh gondrong dong? Harus seperti bapak-bapak wis. Itu zaman dulu ya. Zaman dulu karena image waktu itu gimana menciptakan guru waktu itu ya. Jadi guru itu harus berpakaian rapi kayak gitu ya Pak. Mosok calon guru koyo Celana ngono. bahan gitu.
Iya, iya, serapi mungkin, pakaian harus serapi mungkin. Tapi kumis boleh Pak? Hah? Kumis boleh. Malah kayak cenderungnya wajib. Ya? Gondrong juga boleh. Oh boleh gondrong? Boleh. Oh masih ada nilai plusnya juga ya? Tapi ketika PPL di sekolah-sekolah SMA, SMP dan sebagainya, Potong. itu harus dipotong. Itu ada ceritanya di, Anda tahu Arthur Kaunang kan? Oh iya. Arthur Kaunang itu keluar dari IKIP Bahasa Inggris Surabaya. Itu karena dia nggak mau rambutnya dipotong. Wah, idealis. Karena PPL kan harus dipotong. Sedangkan dia kan sebagai rocker nggak mau dia. Ya udah saya keluar aja. Mungkin begitu ya ceritanya. Kalau nggak salah demikian. Karena itu teman saya juga satu angkatan sama Arthur Kaunang. Itu ngomongnya gitu. Kaunang itu wis biyen tur mbok potongan apamu arep PPL. Tapi tetap bersikukuh. Lebih baik keluar saya daripada rambut saya dipotong. Kenapa enggak pakai wig aja Pak? Kan enggak ketahuan. Waktu itu ya mungkin gak ono Mas. Cuma kayak gini ya Pak Kartono, nyun sewu. Jenengan di jurusan guru atau di PGRI lah atau IKIP lah waktu itu apa memang sudah pilihan memang aku besok kepingin jadi guru kayak gitu? Ya kalau itu sih karena sebetulnya saya dari keluarga kelas menengah lah. Cuma karena anaknya bapak ibu itu banyak, 8 Mas. Kan harus dibagi-bagi uang itu ya. Jadi kita cari simpelnya lah, cari yang murah meriah. Jadi saya itu gak dari SMA tapi SPG. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Saya kira SPG yang itu Pak. Sales promotion goe. Dari lulus SPG kemudian saya sambil ngajar ya, karena sambil ngajar saya gak masuk di IKIP Negeri Malang, gak mau. Karena apa? Saya membantu ngajar di SD di pagi hari, kemudian sore hari saya kuliah. Oke. Ya. Itu supaya supaya dapat hasil ya, penghasilan dan sebagainya. Kemudian tapi dari zaman SPG pun saya sering diundang teman-teman untuk ngisi acara ulang tahun dan sebagainya. Ditanggap lah istilahnya. Ya ditanggap lah istilahnya. Yus masan dibayar nasi bungkus ya berangkat aja. Itu tahun seneng. Berapa? Tahun berapa kira-kira itu Pak? Tahun 83. 83. Waduh saya masih dalam perut itu. 83. Aku SD waktu itu mungkin saya di Lombok. Terus gimana Pak Kartono? Setelah perjalanan Anda itu, perjalanan musik berarti antara sekolah dan musik jalan bareng? Iya jalan bareng. Jalan bareng. Ya meskipun saya kuliah pun juga tetap musik. Saya anggota home band di IKIP PGRI. Ya. Cah home band pisan. Iya, cah home band. Cahudin. Jadi untuk home band saya harus menguasai seluruh jenis musik. Musik ya. Seluruh jenis musik. Berarti harus Pak Kartono ini multi talent juga, gitar bisa, keyboard juga bisa, drum, bass gitu ya. Nyanyi drum bisa. Enggak ya kalau itu anto foto. Gitar. Bass juga enggak. Bass saya juga enggak. Oh paling keyboard dan gitar aja. Keyboard dan gitar. Tapi ada satu lagi loh. Apa? Beliau ini mengenal sekali karakter-karakter perempuan. Sangat ahli sekali. Kelihatan dari sorot mata beliau ini. Berarti ini langsung ketemu deh. Enggak. Ngapunten Pak. Saya itu enggak pernah pacar saya cuma satu. Mantan juga satu Pak? Hah? Satu. Oke tapi satu. Kayak sekak pionnya menang situ. Iya. Selama hidup saya enggak pernah double cinta. Oh gitu ya.
satu. Iya, Nggak pernah 1, 3, 7, 3 gitu. Oh ya nggak boleh ya. Iya, Dua iya. enggak disebut loh Mas. Nggak, iya. Dua enggak disebut. Amfibi sampean ambigu kok boleh sampai amfibi apa sih? Oh, jadi tapi apa namanya? Sering ya maksudnya kalau selain di acara-acara nikahan gitu yang benar-benar panggung gede gitu Pak, yang ngerok. Panggung rock gede yo enggak sih kalau saya. Saya kan bukan enggak spesialisasi ke rock dan sebagainya itu enggak. Ya. Biasanya kalau saya itu kalau rock itu untuk Brawijaya, ITN, Unmer dan sebagainya, ABM zaman waktu itu gitu. Tapi Pak Kartono lebih cenderung untuk ngegrup atau memang solois sampai kayak gini, sampai saat ini kan lebih, kalau saya ngelihat sih sosok Pak Kartono selalu sendiri atau kadang-kadang atau Single gimana? factor. Ya karena pegawai namanya pegawai negeri, pekerjaan itu rutin, jamnya rutin dan sebagainya. Saya nggak bisa mengelola tapi saya harus dikelola oleh negara, gitu. Sehingga untuk menentukan jadwal latihan dan sebagainya itu kan kalau orang 5 itu kan sulit. Iya juga ya. Apalagi sama-sama kerja. Ada teman yang pegawai bank. Apalagi pegawai bank itu kadang sampai malam nggak bisa dipastikan lah jamnya. Ada teman saya Pak, jadi teman saya sempat memang bergerak di bidang pemerintahan gitu. Terus ya karena mungkin musik itu sudah menjiwa. Sampai namanya Mas Tri apa siapa ya teman-teman? Biasa dipanggil Pak Budi. Ya saya paham betul ya, ada cerita, memang ada kisah nyata. Tapi kebetulan Pak Kartoni sanggup untuk konsisten ya di bidang akademis beliau. Dan bahasa Inggris loh. Saya yakin itu yang nggak mudah. Ya kayak gitu loh Pak Kartono, kadang-kadang kalau menurut saya sih itu masalah kapasitas. Kalau saya misalnya, saya baru nemu bahwa dunia musik ini saya Pak Kartono kopinya udah habis. Punyai nyun sewu kopinya mungkin direfill. Asik. Jadi ketika perjalanan musik saya itu baru nemu sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Ternyata saya ternyata di musik gitu. Karena berarti saya harus menentukan satu, saya orangnya selalu pinginnya fokus gitu Pak, pinginnya konsisten, jadi tahu kayak gitu. Jadi ketika saya punya pengalaman di sebuah instansi atau perusahaan atau apa itu kadang-kadang saya nggak fokus gitu loh. Jadi seolah-olah mungkin bolehlah orang mungkin akan mengatakan bahwa saya itu pelin-pelan atau enggak konsisten atau apa kayak gitu. Itu memang saya terima, tapi memang saya baru bisa nemunya kayak gitu. Nah menurut Pak Kartono gimana Pak Kartono? Ya kalau itu kan masing-masing orang kan berbeda-beda. Kalau saya, karena saya itu life is choice ya. Pilihan. Hidup itu pilihan. Bahasa Jadi Inggrisnya itu. Guru Mas. Nanti kita akan perdalam soal bahasa ini. ya, Hati-hati ya. meskipun saya nggak bekerja misalnya, itu juga pilihan. Misalnya apa? Lawang sawahku 10 hektar misalnya gitu. Itu kan juga pilihan. Kalau saya memilih untuk solo karena apa? Ya itu sudah saya nggak punya teman di bidang musik. Maksudnya bukan nggak punya teman yang maksudnya yang Untuk bisa nge-group gadok gitu. waktunya. Iya, gitu. bisa gadok waktunya sulit sekali daripada sulit. Kemudian satunya mengorbankan dan sebagainya. Sudah lebih baik saya persiapkan untuk solo. 2010 saya itu sudah memulai namanya fingerstyle. Oh. Linger style. Fingerstyle. Finger style. Saya sorry Fingerstyle. bayangkan lingerie saya. Linger style. Ternyata pakai F bukan pakai L ya. Gagan. It's not target but target. It's not finger style but finger style. Finger Finger style. style. Finger. Yeah, finger. It's not finger. Not finger ya. Berarti kalau jahe Pak, ginger itu salah ya? Ya benar. Ginger. Oh. Wis apa dhewe melo wong Inggris sing gendeng-gendeng iki lah. Iya, yang Inggris. Lah iya.
Wong Paul jari yo Paul. Oh iya iya. Gitu. Angel lho, Pak. Angel wis. Itu bacanya angel lagi. Ya, ya. Itu Pak Ya. Kartono kadang-kadang menjadi ada sebagian teman-teman yang menjadi dilema sebuah apa ini namanya ya? Permasalahan atau apa ya disebut apa masalahnya? Polemik. Iya. Polemik ya. Jadi pro dan kontra. Ketika mungkin kalau musik kita dulunya berkiblat pada barat gitu. Sedangkan orang barat mereka memposisikan bahwa musik itu adalah sebagai profesi sehingga dia harus total. Apapun kegiatannya mesti total kayak gitulah. Sedangkan di negeri kita ini belum bisa dikatakan bahwa musik jadi profesional. Yang menjanjikan. Yang menjanjikan karena apa yo? Ya itu mau mas, ono sebab akibatnya. Iya. Oh ya karena musik belum bisa menghidupi kita kayak gitu. Wis aku tak kerja di tempat yang lain Dan aja. itu untuk sebagian besar Heeh. orang ya. Ya, maksudnya yang bergerak di bidang itu. Heeh. Lah, benar juga katanya Pak Kartono tadi bahwa ya itu pilihan. Iya iya iya. Tapi menghadapi fenomena semacam kayak gitu mas. Jadi di nggak usah ngomong jauh-jauh Indonesia, Malang sendiri kan juga kayak gitu Pak. Iya. Iya. Ya itu gimana menurut? Lah ya itu karena itu pilihan saya tetap pengen bermusik. Samping itu ya namanya pegawai negeri kan terikat kontrak sampai apalagi sekarang kan sulit pensiun itu kan sulit. Oh gitu Pak. Pensiun ini dipersulit. Jadi pensiun dini itu syaratnya gak karu-karuan. Ya. Karena mengapa saya ke fingerstyle? Karena supaya apa? Saya main sendiri sambil nyanyi, tapi tetap dengan iringan musik yang enak. Ya ya ya. Jadi melodi, bass, ritme dan sebagainya masih muncul juga. Ya, ya. Setelah diatasi sendiri lah, diatasi Ya, sendiri. Ya, ya, seperti lagu Balada Sudah Wajah, Sayur Kehidupan, itu satu gitar cukup. Jangankan gitu, Love of My Life, satu gitar, Bohemian Rhapsody juga satu gitar. Itu lagu-lagunya Ratu Mas. Ya. Ya, Lagu-lagunya Ratu. sini apa? Bohemian Rhapsody, Love of My Life itu lagunya Ratu teman-teman. Tapi bahasa Inggrisnya apa? Queen, Winter itu. Kita kan sama guru bahasa Inggris. Soalnya saya dengar-dengar Pak Kartono ini adalah juga kepala sekolah loh. Tapi beliau nggak tahu ya, itu bilangnya enggak. Iya dengar-dengar ya, Ya, ketemu dengar gitu. Tapi saya percaya loh di itu. luar. Percaya kalau Pak Kartono kepala sekolah ya? Iya. Pak Udin kurang 5 menit ya. Khusus Pak Udin tak omong no. Ya hari ini saya kita enggak ada asap. Bukan kepala sekolah, enggak. Iya. Ya. Berarti nama Pak? Hah? Kalau bukan kepala sekolah berarti? Saya guru biasa. Oh ini. Guru biasa. Ya tadi kepala sekolah atau wakil kepala sekolah itu juga pilihan. Betulnya ada peluang, cuma saya nggak mau. Sama saya Kalau juga, saya jadi pejabat di sekolahan, berarti saya harus standby di sekolah. Enggak bisa nyanyi ya. Gak iso nyanyi, gak iso ngamen, gak iso kepedhok sampean meneh. Iya iya. Si. Ya saya ngamen di sekolah Pak. Ngamen Rono Mas Tri. Ya di sekolah juga ngamen kok kadang-kadang. Asik. Ya. Ya bina anak-anak. Terus kalau ada acara apa di sekolah dan sebagainya. Ya. Itu. Mas Tri, Iya. yang paling banyak kopinya Mas Tri ya. Hari Iya. ini kita enggak ada ritual itu Mas Tri. Ritual apa itu? Today we are not Allowed. not doing some kind of ritual. Waduh kemayang Inggris ya. Ritual. Teman-teman Ritual jangan remehkan. Ini ada the power of language ya. The power of language. The power Kekuatan dari bahasa. Karena beliau ini adalah orang yang sangat kuat di bidang bahasa ya, khususnya bahasa Inggris ya. Kita akan ulik lebih jauh soal itu. Jadi kita akan jadi lebih tahu sisi dari Pak Kartono dari sektor bahasa. Waduh bahasa ini mulai bahasa tinju saya. Saya agak linglung Mas Ri. Soalnya gak rokokan. Ini kita gak rokokan. Iya itu. Jadi kita menghormati. Plus 1 itu mau. Ya plus 1 tadi ya. Ya, apa, di pas Kita break. menghormati negara lah.
Menghormati negara, betul. Mic-nya agak. Ya, menghormati negara. Ya. Iya, saya juga dengar-dengar. Iki waktu ini Jono, kurang berapa menit nih? 3 menit ya? Kurang 3 menit. Oke. Banyak yang akan kita bahas dari Pak Kartono. Jadi teman-teman Sinau tetap aja stay di Tetap sini. stay. Jadi kita akan ngulik dari Pak Kartono itu tentang dengar-dengar ini. Pak Kartono juga bikin buku. Ya, Jelas. Bikin buku. Tapi tidak lepas juga dari musik. Nah, Kayak gitu. Terus yang kedua nanti kita akan juga bahas dari zamannya tadi kan sempat diulik tahun 83 beliau juga sudah nyanyi. Paling Iya. tidak cerita gimana tentang musiknya. Kalau tadi kan ngomong tentang perjalanan dia sebagai guru. Nah, saya dapat bocoran Mas Tri. Ya Pak, ya Pak. Kan tadi beliau bergerak di bidang autor ini, jadi autor ya, buku ya. Tapi juga keluarin single Mas Tri. Wah, ini tambah asik mana? Pokoknya seru ini. Dan single itu kalau enggak dia punya karya-karya yang sebelumnya, nah itu akan muspro nantinya ya, kalau enggak dieksplor. Nah, Karena beliau ini guru bahasa Inggris, maka ya jelas lah lagunya bahasa Jawa. Ya bahasa Inggris lah teman. Ya. Kita ngopi tanpa ampas, sinau cara cerdas. Dan itu salah. Kita sinau cara cerdas, ngopi tanpa ampas. ngopi Lu tanpa macet ya. ampas. Teman-teman di Sinau, wis ya iki ya. Ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Gitu sih betul. Oke kita, Sik Mas, tak tambahi siji Mas. apa itu? Ini untuk saya pribadi sih. Jangan seperti saya yang enggak pinter-pinter ini, gitu ya. Alirannya Nova, pengamen lah, ngetop-ngetop. Yang enggak pinter-pinter ini, ikuti terus kami. Jangan lupa 3M, oke? Yuk. Ngopi dulu Pak. Ya teman-teman Sinau, balik lagi dengan kita di sini di Ipok-Ipok Sinau. Sik tak copote anu. Oke, Maskere. saya jadi kayak Power Ranger. Jangan lupa 3M. M pertama, Pak Udin. Mencuci tangan, M kedua, memakai masker, M ketiga. merokok. Salah. Ya? Itu keempat Mas. 3 menjaga rokok. Jadi gini, Menjaga jarak, ya. saya itu setelah saya baca-baca buku dan literatur tentang berbagai bahaya dan resiko merokok ya. Saat itu juga saya putuskan untuk berhenti membacanya. Membaca buku-buku. Jadi ya seperti itu Mas. Ingin ya. Mohon dimaklumi ya teman-teman Sinau semua. Iya. Pak Kartono, kita kembali lagi. Di sesi yang pertama tadi kita juga sempat menyinggung perjalanan musik beliau tahun 80-an sudah Udah eksis ya? eksis ya kayak gitu. Ya, saya belum lahir. Sampai sekarang Pak Kartono minta didongengi, ada gak perbedaan-perbedaan dari generasi ke generasi kayak gitu? Khususnya di Malang ya? Atau di Malang. Ya, kalau zaman dulu dengan sekarang ya ada perbedaannya. Kalau zaman sekarang itu bakat ndak akan mati lah di musik itu. Kalau zaman dulu orang beli gitar aja sulit. Iya juga ya. Ya. Betul. Jadi cuma orang-orang tertentu saja yang bisa dianggap sebagai musisi. Jadi orang-orang yang punya koneksi dan orang-orang yang punya duit, kemudian biasanya dilihat backgroundnya kursusan atau tidak. Atau otodidak maksudnya? Ya, atau otodidak dan sebagainya. Ya, kalau sekarang itu tumbuh pesat sekali perbedaannya. Ya mungkin karena teknologi juga Pak. Ya, teknologi, kemudian sekarang karena internet itu murah meriah diakses. Jadi meskipun Anda belajar lewat internet, Anda bisa melakukannya. Ya ini buktinya teman-teman Sinau juga bisa nonton kita kan. Iya. Saya jadi ingat Mas Tri, cerita saya dulu waktu SMP. Jadi nyambung dari kata-katanya Pak Kartono tadi bahwa dulu itu beli gitar itu susah. Saya dulu itu mau latihan sama band saya waktu SMP itu harus cuci baju dulu.
baru saya bisa dapat uang untuk latihan. Jadi perjuangannya seperti itu. Ini kisah nyata teman-teman, nggak guyon saya ini. Iya. Nggak guyon tapi guyu. Dan apa ya, istilahnya tip itu buat ngulik lagu itu. Iya. Itu mungkin cikal bakal mesin cuci yang pakai modern pita, sekarang ya. pakai Iya, pita pakai itu. pita. Heeh. Itu sampai jebol jadi mesin cuci. Itu yang menginspirasi orang-orang untuk menciptakan mesin cuci modern zaman sekarang itu. Ya dari tip jebol saya itu mungkin ya. Enggak kalau itu guyon itu teman-teman. Coba dilebokno ati. Lebokno mesin cuci aja. Jadi kalau dari cerita itu aku kok benar-benar penasaran itu Pak. Bener nggak sih musik di Indonesia ini Iya. belum bisa dikatakan sebagai profesi? Bener nggak kayak itu Pak? Ya enggak benar sih. Gitu ya Pak ya? Tidak benar, sama sekali enggak benar. Ya buktinya Ahmad Dhani kaya hanya lewat musik. Terus Rhoma Irama juga demikian. Yan Antono itu apa? Produser, terus arranger, Gitaris ya. pencipta lagu, gitaris. Hebat itu. Iya, iya, beliau itu. Kalau saya yang sangar itu Setiawan Jodi. Juragan Traktor tapi masuk barisan 10 gitaris terbaik Indonesia. Ya. Tapi Ya kan karena punya uang ya. Karena apa ya? terus mengenai penghargaan Pak, secara umum. Berarti kan penghargaan. kalau kan kita kan sebagai pelaku nih, penghargaan buat dari pemirsa atau artinya penikmat musik itu sendiri gimana Ya, menurut Pak? konsumen. Ya saya mengalami ketika apa ya itu tergantung tingkat perekonomian masyarakat sebetulnya. Bahasa Inggrisnya apa? Tingkat prosperity ya. Asik. Level of prosperity. The level of ya. Nah, ya tingkat ketika masyarakat makmur itu seperti di stasiun itu ketika awal-awal karena perekonomian Indonesia masih bagus di awal 2017 Ya. itu saya bisa dapat 600, 700, Ya, kadang ya. 1 juta pun. 1 juta ya. 1 juta juga sampai. Saya menggantikan Mas Wahyu di Jatim Park 3 itu bisa mendekati 1 juta. Ya, ya, ya. Ya memang terasa sekali itu. Itu berasa sekali, itu berjalan sekitar 1 tahun, kemudian ekonomi kita melambat. Ekonomi melambat karena apa? Karena ya tidak ada peningkatan untuk gaji pegawai negeri waktu itu. Itu termasuk tingkat perekonomian ya. Ya. Karena apa? Ya digunakan untuk pembangunan dan sebagainya. Ya kita berpikir positif saja. Ya. Jadi artinya teman-teman Sinau sebuah penghargaan dari penikmat musik itu juga mengikuti sejalan lurus ya Pak. Iya. Sejalan lurus dengan perekonomian kita. Terus juga level kita lah. Level kita seperti saya itu sering ditantang orang ya. Jadi Mas bisa enggak balada sejuta wajah? Kalau bisa tak kasih 100. Oh ya gak mau, masa cuma 100, 200. Ya, ya. Ya sudah kalau excellent saya bayar 200. Di Jatim Park gitu. Ya, 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 ya. Berarti kesimpulannya adalah sikap kita sendiri sebagai Pelaku musik. musik gak mempengaruhi. Iya, iya. Itu tadi yang kedua. Jaga apa ya? Bergain position kita ya. Betul, 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 betul. Gimana caranya kita bisa menghargai diri kita sendiri kalau kita kepingin dihargai orang lain. Gitu. Tapi saya juga salut loh sama yang nantang tadi. Asik. Jarang-jarang loh, maksudnya kadang request, ya tapi ya request, tapi kita aja tetap aja lah. Maksudnya mau nyawer apa enggak ya tetap kita bawakan lagunya gitu loh. Tapi saya malah punya pengalaman pahit Pak, gitu. Kebalikannya dari Pak Kartono ketika Nah ini, saya bermain. sepahit ini kah? Coba Pak Kartono sambil ngopi. Nggih, monggo. Dak, tamu itu datang, Dak, udah kamu tak bayar 3 juta untuk berhenti. Wow, Pernah itu saya alami. wow. Dan ya untungnya di sebuah restoran dan yang Tapi skala besar. wondering enggak? Bertanya-tanya enggak? Kenapa? Ya dia merasa terganggu aja. Dia Padahal juga merasa banyak tamu lain di situ ya.
Masih banyak tamu lagi dan manajemen menyuruh kami untuk tetap bermain. Akhirnya tetap main. Ya akhirnya tetap main, walaupun mungkin ada jeda 1 jam. Untuk perdebatan itu. Iya. Wow. Ada ya? Kayak gitu ya. By the way udah itu Itu intermezzo, sorry. intermezzo, jadi Itu gambaran intermezzo aja. semacam kayak gitu. Ngomong tentang musik. Tak pikir ada influencernya, Lah, itu. Jadi tokoh yang yang menginspirasi, tokoh idola Pak Kartono. saya jadi malu. Matur nuwun lho, Pak. Tapi memang berkiblat dari barat ya, Pak Kartono ya. Memang musik itu benar ya. Betul loh, dari barat ya lah Pak, arah barat. Ya? Enggak. Kalau musik berkiblat dari barat itu Anda salah. Oh gitu ya. Oh iya. Nah, di dunia ini ada 2 orkestra. Yang satu Western Orchestra dan yang kedua jangan lupa gamelan. Oh ya. Gamelan jazz Jawa. Iya. Sulit orang memainkan gamelan itu sulit, harus dengan rasa. Dan musik itu ya keindahan rasa. Demikian juga dengan politik. Politik kita itu kan secara keilmuan aja, tapi rasanya enggak ada. Pernah saya buat status gini, saya sudah tidak mau lagi berbicara masalah seni politik di negeri ini. Seni politik. Karena keindahannya sudah tak lagi bermukim di Nusantara. Saya bilang gitu. Iya. Karena enggak indah, politik kita kan enggak indah. Jembek gitu. Iya. Kalau tokoh idola saya itu Abdurrahman Wahid. Karena apa? Oh iya, Gus Dur itu seorang ahli bahasa. Ya, maksudnya bukan dalam teori. Kalau kita itu biasanya kalau profesor bahasa itu kan teori. Ya. Tapi Gus Dur enggak. Dia itu selalu menggunakan namanya hedging maxim, ya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Bisa diulangi Pak? Hedging maxim. Hedging maxim ya. Istilahnya dalam linguistik itu hedging maxim. Bagaimana kemudian kita meskipun dituduh, kita analogikan saja dengan tuduhan tersebut. Seperti waktu 96 ketika Megawati itu kantornya PDI diserbu, kepada Gus Dur lah kemudian Ibu Megawati berlindung. Jadi kemana-mana selalu mengikuti Gus Dur. Kemudian dicurigai oleh pihaknya Pak Harto, waktu itu Jenderal Sarwan Hamid yang menuduh Gus Dur seperti Kardinal Sin saja. Kardinal Sin ini adalah tokoh yang menaungi dan melindungi Corazon Aquino untuk menghancurkan Marcos. Corazon Aquino. Cory Aquino. Bukan Corazon Espinado loh ya. Cory Aquino. Ya. Ya. Itu kan terjadi di tahun 95 kejadian Marcos itu, sekitar tahun segitulah. Gus Dur dituduh oleh Sarwan Hamid demikian, Gus Dur gak marah. Cuma Gus Dur menjawab dengan analogi saja. Sarwan Hamid, apabila Anda menganalogikan saya sebagai Kardinal Sin dan Cory Aquino sebagai Megawati, lah terus siapa Marcosnya? Asik. Wah itu kekuatan bahasa betul ya. Gus Dur gak menuduh Marcosnya siapa? Pak Harto. Kan gak gitu. Iya. The power of language ya. Itu ya sekarang itu keindahan bahasa itu sudah nggak lagi bermukim di negara ini. Sehingga kita sudah kehilangan penulis di kancah internasional. Jadi kita sudah terhapus dari jejak penulis di tingkat internasional setelah kematian dari siapa ya yang
Pramudia Pramudia. Anantatur. Ya. Terima kasih. Dan Nyai. Ya. Ya. Jadi teman-teman Sinau, kita ini nggak cuma menganggap bahwa seni itu cuma ada di bunyi ya. Tapi bahasa juga bunyi. Tapi dia juga melibatkan apa ya, rasa ya. Rasa hingga berpengaruh ke tata bahasa, Mas. Iya betul sekali. Tadi yang dikatakan Pak Kartono kan memang ada sesuatu yang hilang ini, gitu loh. Nggak tahu mungkin karena pengaruh politik yang nggak asik itu, yang nggak indah lagi atau sekarang kan gimana? marah-marah ya. Nah, kayak itu, apakah terpengaruh itu? Yang kasihan kan generasi kayak gini, Pak. Jadi Kan kita itu kadang-kadang cuma begini mikir, kenapa milih orang itu yang pemarah itu untuk jadi jubir dia? Kita nggak nyebut nama teman-teman. Enggak pernah saya. Udah ada. Nggak nyebut iya, Pak iya. Udin gitu enggak. Nah. Gus Dur ya, tokoh yang Pak Iya, Kartono sukai. Samping itu tulisannya, kalau Anda membaca tulisan Gus Dur, satu kali misalnya baru satu kali Anda membaca, Anda akan bingung. Bisa jadi. Itu harus 5 kali, 6 kali baru Anda. Baru bisa memahami. Itu kalau lagu itu kayak dulu itu Dream Theater Mas, GT. Tapi sekarang ada apa Snarky Papi itu, Snarky Papi itu gila itu musiknya itu. Tahu enggak Mas? Saya juga baru tahu kemarin. Ngapunten ya. Tapi memang aku menyadari banget sebuah karya itu kalau dulu ada rungon-rungon dari mama saya gitu, dari mbah saya itu. Oh musiknya kayak gini. Kalau yang barat itu misalnya Michael Frank gitu ya. Michael Frank. Saya ngerti Michael Frank. Tahu. Ya tampang-tampangnya kok ya Pak? Iya. Kartono gini. Kumisnya juga. Jadi ya semacam kayak gitu, isinya semacam kayak gitu. Terus kalau yang di Indonesia ada Guru Soekarno Putra, Chrisye, terus siapa? Ya karya-karya mereka kan artinya tertata dengan apik pada zaman itu. Rhoma Irama. Iya, saya yang kagum syairnya Guru ya. Guru, Karena selalu menyajikan bahasa Kawi Bahasa Kawi. Betul. atau Sansekerta. Iya. Jadi bahasa Jawa pada itu kan dibagi atas 3. Jawa kuno, Jawa tengahan atau Jawa Kawi itu. Jawa Tengah. Zamannya Majapahit. Ya. Kemudian Jawa rusak sekarang ini. Iya. Yang Mbok Neanton itu ya. Jadi kenapa itu disebut kakawin? Ya. Kakawin. Kitabnya sebut kakawin karena menggunakan bahasa Kawi. Hana sirata sang ratu parikesit ngaranira, putra sang Abimanyu patemu tangan kalian batari utari. Jadi belum ada pengaruh O. Oh ya. Iya. Ini teman-teman. Jadi kalau kalian mau bikin lagu, itu jangan merasa bahwa aduh bahasaku kok kurang kekinian. Enggak juga. Justru kalau saya merasa itu lagu-lagu yang dulu itu kaya sekali. Maksudnya apa ya? Tapi bahasa Kawi itu indah, kedengarannya indah. Iya. Asmaradana misalnya. Asmaradana itu kan bahasa Kawi dari asmara, ya cinta itu, Iya. dan dahono. Asmaradana. Asmara dahana. Dahana itu kobong artinya. Ingat Jadi saya. cinta membara. Cinta yang membara. Jadi Ya, kalau lihat di tembang Asmorodono itu mesti Anda tahu bahwa itu lagu tentang rasa cinta. Rasa cinta yang membara. Kita bikin lagu jangan kalah Mas Ri. Pakai bahasa Kawi. Nanti kita bikin kejaran-kejaran di situ. Kita kasih judul Brahma Kumbara. Nang Gunung Kawi. Ngomong-ngomong tentang keindahan, aku kepingin Pak Kartono nyanyi. Betul ini. Sih. Terus kita lihat bagaimana Pak Kartono memainkan dawai-dawainya ini. Asik. Sambil kita ngopi loh ya. Iya. Pak Kartono unjuk rumiin sebelum gitaran mungkin. Iya kan? You are so beautiful,
To me, you are so beautiful. To me, can't just see you're everything I hope for. You are everything I need. You are so beautiful to me. Sorry, itu lagu itu untuk Pak Udin ya. You are so, beautiful. Ya, untuk kalau saya nyanyi itu untuk idola saya Abdurrahman Wahid. Gus Dur. Ya. Maksudnya bukan dari zohirnya, bukan dari tampaknya, tapi dari apa ya tadi yang disebut, yang dijelaskan panjang lebar tadi ya. Soal ilmu untuk mengolah bahasa dengan seni yang begitu tinggi levelnya, luar biasa sekali. Ya saya nggak mau kalah teman-teman, ya nggak sih? Ya. Ini kita minum Ya, black coffee. mudah-mudahan dengan adanya Pak Kartono juga menjadikan inspirasi kita, Mas. Juga mungkin juga pada teman-teman Sinau yang ada di rumah bahwa kekuatan language, tentang language bahasa kan ya, bukan language gitu, bukan gestur, tapi kekuatan bahasa. Jadi kita kepingin tahu sih Pak. Sebelum ada hubungannya nggak dengan bukunya jenengan? Oh, Nah ini Dengan iya sih, tadi yang di depan kan kita sempat ngobrol tentang bahwa Pak Kartono juga akan merilis sebuah buku. ya sebuah buku. Ya, buku itu How to Exploit English Song into Core Material of Teaching. Yang artinya adalah Bagaimana mengeksplorasi lagu untuk jadi materi inti dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kayak gitu. Ya. Kalau dihubungkan dengan power of language tadi juga ada materi-materi yang di dalamnya ya Pak ya? Anda tahu kan ketika George Foreman itu jadi juara tinju dunia yang kedua kali di usia 46 tahun. wah, iya. Itu sebelum bertanding dia itu membacakan lagu ya, syair lagu tentang impossible dream. Possible dream. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. Ya, itu lagunya Matt Monro. Matt Monro, saya pernah dengar. Ya. Ya, orang bilang itu impian yang impossible untuk jadi juara pada usia 46. setua itu. Tapi dia membuktikannya. Dan itu kalau Anda lihat di YouTube itu pertandingan antara George Foreman melawan ya gitu. Ketika dia merebut yang kedua ya pokoknya ya, Michael Moorer. Jadi masih berjuara bertahan ya? Michael Moorer juara bertahan. Oh ya, betul. Nah, direbut oleh George Foreman. Sebelumnya George Foreman itu ketika dia tampil memasuki arena itu di lagunya di setel. Tapi lagunya karaoke, cuma Foreman yang bukan nyanyi, dia dang 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 to dream the impossible dream. Oh, dibuat To fight the unbeatable foe. Unbeatable foe itu kan artinya lawan yang tak terkalahkan. Foe, ya. Unbeatable foe. Ya dari situ, mengapa itu kok it's a power of language. Bahasa itu kekuatan. Soekarno juga memerdekakan bangsa-bangsa di dunia ini juga lewat bahasa. Lewat bahasa. Jadi ketika Soekarno ngomong
perkembangan teknologi di 50 tahun belakangan ini mengalahkan perkembangan teknologi 500 tahun sebelumnya. Wow. Ya. Namun tidak dengan politik. Politik masih tetap stagnan saja, bahkan cenderung setback atau langkah mundur. Karena apa? Teknologi selalu disertai dengan seni. Ya. Ya, seni arsitektur pun ada seni Ada seni, arsitektur. Ya, tidak hanya kuat tapi dalam keindahannya bagaimana. Tapi politik kita enggak, diperparah sekarang, enggak ada keindahannya. Tapi ya syukurlah Mas Tri, Ya, kita masih bisa ada di dimensi di mana politik kita sehat. Maksudnya di lingkungan kita ya. Contoh kayak kita butuh kopi kayak gitu, kita cukup gitu aja udah datang ya alhamdulillah. Gitu. Jadi goblok gemil. Jadi kita cerita sedikit ya. Tadi itu sebetulnya tapping kita ini lebih awal Mas. Ya kan? Hujannya tadi deres sama katanya Pak Kartono udah sih deren diwalik. Nah, karena udah deren itu akhirnya kaos saya kecantot kawal gimana sampai bolong loh. Korban kaos makanya saya linkes gini teman-teman. Gitu enggak apa-apalah korban kaos itu. Demi Pak Udin ini guys. Wow luar biasa ya. Jadi bahasa itu bisa menyampaikan sesuatu, bisa juga membangun sesuatu bahkan bisa menghancurkan sesuatu hanya dengan bahasa. Dan itu menjadi tugas kita sebetulnya juga. Artinya kita sebagai pelaku seni ya Pak. Ya. Karena paling tidak ada tanggung jawab. Enggak tahu ini tanggung jawab apa, tanggung jawab moral ya. Memulai dengan sesuatu karya seni yang mungkin seperti itu ada istilah-istilah apa ya? Bagaimana seperti Ebit ya, itu merangkum keseluruhan peristiwa menjadi satu kalimat saja. Ya. Ya. Dan sampai sekarang masih berlaku itu. Ya. Seperti ini, dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Waduh. Sip. Masa enggak COVID di-COVID-kan. Nah gitu loh. iya. Ini situasi kalut, nah, itu saya baca tadi Muldoko memperingatkan agar rumah sakit tidak meng-COVID-kan orang yang tidak COVID. Resmi Pak ya? Resmi. Ya, resmi ya. Dari Jadi, Pak Muldoko. ya itu, kita itu dalam kekalutan masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Kalau no bantuan, dintit lah itu seperti itu ya. Jadi itulah keindahan-keindahan orang berbahasa. Mengapa juga si Ebit GAD ini sampai bisa merangkumnya dengan sebuah kalimat yang baik seperti itu. Ya. Indah sekali. Indah sekali. kayak itu. Coba tanyakan pada rumput yang bergoyang. Terus kagum saya sama Ebit GAD itu kagum sampai orang luar negeri itu menokohkan adiknya, Rene GAD. Jadi disingkat jadi Renegade. Oh renegade. Sampai difilmkan itu teman-teman. Gitu ya. Saya ngomong tak Ya. besar. Sampai mereka sangat ini. Koncone Mandraget itu. Tapi kena arek dari Rene Gade rono nebus ya, susah. Bahasa yang lebih tinggi dari bahasa verbal ada. Jadi kayak bahasanya Pak Udin ini. Itu kurang lebih 1 menit yang lalu ngomong, kurang 5 menit bos. Itu luar biasa. Kita geter langsung Pak, ngomong ini ya. Selalu tuh Pak Udin. Ya apa ya, kita ngerasa kecil. Saya sebagai penulis lagu terutama itu. Kadang-kadang kalau begitu tahu, begitu dalamnya, sekaligus tingginya level bahasa yang belum saya jangkau dan belum saya selami itu, kayak lagu saya nggak ada apa-apanya dibanding. Tapi repot juga sih si Pak Kartono ya, mau jenengan kan juga sebagai pengajar juga. Menang zaman sekarang. Kalau dulu kita masih ya ono lah keserempet-serempet dengan bahasa-bahasa kias. Bahasa-bahasa yang sehingga kita untuk berpikir sedikit, oh kita maksudnya kayak gitu. Artinya bahasa penghalus supaya kan. Saya ini mintanya makna lugas ya. Nah kayak gitu. Jadi teman-teman ya kadang-kadang ya zaman itu memang mempengaruhi ketika sebuah karya itu diciptakan. Ya. Kadang-kadang juga
mungkin dengan acara ini bisa mengambil hikmah. Diambil hikmahnya aja untuk generasi-generasi berikutnya bahwa betapa indahnya seni itu, betapa indahnya bahasa itu. Itu Luas. semata-mata untuk menjaga keharmonian dunia ngaten Iya. Pak. Sesi terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan buat teman sinau yang ada di rumah. Dari pelaku seni atau secara umum penikmat seni. Ya, dengan kemajuan teknologi sekarang menyebabkan orang tidak fokus pada membaca. Ya. Itu ya, jadi ketika Anda membaca, lebih baik singkirkanlah ini, ya, atau gak usah membaca lewat ini. Lewat gadget. Nah itu di Inggris sudah terjadi. Inggris itu sudah memulai revolusi, setback lagi udah ke pembelajaran tradisional. Lewat buku ya? Iya, Jadi karena mushaf ya? fokus. Ya. Lewat buku kan fokus. Kalau kita lewat HP, ini kan, ono WhatsApp masuk. Benar Pak. Ya dah? Betul. Ya. Ada pesan masuk, ada email masuk dan sebagainya. Saya aja ya, saya nulis lagu, saya Mas Tri ya. Saya kan tulis gini. Terus saya nyoba-nyoba. Kebiasaan, jadi kertas itu tak kena iya sih lah kertas ya. Katanya ndelok jam lho, ya kertas itu sudah keterlaluan itu. Luar Kita biasa. hebat tapi nuakal ya. Nah, iya. Enggak pati Pak. Terus Wah, ada yang lain lagi Pak Kartono? Ya itu fokus ya, belajar fokus. Belajar. Jadi harus bisa memisahkan antara kita belajar dengan kita berhubungan dengan sosmed lah. Ya. Ya Bersosialita. karena krisis penulis, tapi rupanya orang-orang juga nggak merasa krisis itu. Ya. Gitu loh ya. Iya. Padahal di luar negeri itu wis dihapus dari penulis dunia. Dan kita tidak merasa apa-apa gitu. Harusnya ya nangis lah. Ya. Nanti kalau dimarahin, kamu nggak peka. Ya, sing sering kena. Ya itu. Jadi kamu nggak peka. dan sekarang ya tergantung kita sendiri ya, kita push to the limit ya, push to the limit. Jadi kita tekan sampai batas kemampuan kita. Jadi karena ini sangat mengganggu ya bolehlah ini ya. Canggih dan sebagainya boleh asal bermanfaat. Ya, harus bermanfaat. Ya cuma itu aja, jadi sehingga fokus pada keindahan bahasa dan sebagainya. Seperti mungkin kalau saya tanya, apa itu maksudnya? Asap kuning bunga cendawan, membelah angkasa. Itu maksudnya apa maksudnya? Gong 2000 itu ya? Atau God Bless Pak? God bless. God Bless. Asap kuning, cendawan, bunga cendawan membelah angkasa. Apa ya? membelah. Teman-teman bukan rokok ya? Nah, itu memang makna yang ditulis secara tertutup ya, jadi analogi. Jadi asap kuning bunga cendawan itu bom nuklir. Iya. Bleng itu kan membentuk bunga cendawan. Jamur. Ya. Kuning ya. Ya. Nah, aku mati, engkau mati. Semua akan mati kan gitu. Ya. Ya, tapi kita nggak tahu. Sedalam itu Mas Tri. Ya sedalam Iya, itu. ya. Betapa hebat musisi zaman dulu. Ya. Menciptakan Wah, luar biasa. bahasa-bahasa itu. Waduh sayang sekali ya waktunya udah habis. Waktu udah habis Ya. dan Sangat banyak menarik. sekali ya sebelumnya yang mau kita gali dari Pak Mudah-mudahan Kartono. Mudah-mudahan berikutnya ada kesempatan lagi kita Mas Ri, Kita ngobrol lanjutkan sama lagi. Pak Kartono. Amin. Teman-teman, Terima beliau kasih ini Pak juga Kartono. termasuk tokoh idola saya. Yes. Yang bahasa Inggrisnya adalah The Idol Store. Beliau ini adalah tokoh idola saya. Rusak kabel. Teman-teman Sinau, jangan lupa 3M. Tetap dengan situasi yang semacam kayak gini. Jangan lupa juga ambil hikmahnya dari acara Ipok-Ipok Sinau.
Jadi walaupun itu sebutir pasir, Betul. mungkin bisa berguna untuk generasi kita dan juga untuk generasi yang akan datang. Cerita-cerita ini saya yakin bisa memberi manfaat. Ya. Gitu ya. Kita ketemu lagi di episode mendatang. Sampai ambil gitarnya, sampai pinjem Oke. Pak Kartono. Tetap sinau cara cerdas, ngopi cara cerdas, sinau tanpa ampas. Sinau tanpa apas, mentak siap noi gini. Oke. Sama yang nyanyi. Cek. Ya banter ya. Yeah. Oh yeah. Kini usia kita yang tak muda dan kenangan kita terus terbawa, saling mencurahkan tangis dan tawa. Ingin rasanya kau ada teman untuk sekedar berbagi cindera kisah. Di mana kau kini teman, aku mencarimu. Di mana kau kini teman, aku mendambamu. Mari kita bertemu karena saat ini ku rindu. Semoga kau pun begitu, kita sama tak berbeda. Temukanlah, temukanlah, kita sama tak berbeda. Sama tak berbeda. Kita sama tak berbeda. Sama tak berbeda. Kita sama sekian lama kita tak berjumpa. Temukanlah. Terima kasih Pak Kartono. Matur nuwun sangat. Gak usah wis. Assalamualaikum.